Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abu Hanif Muida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamala Ibu Hanif Fida serta dan keluarganya bersama Mas Amik, Ning Mila, Ning Zahra, Ning Ria, Abah Muhammad Mahasiswa dan seluruh senior-senior guru-guru yang selalu saya doakan. Lalu tidak lupa juga orang tua saya yang di rumah yang selalu mendoakan saya selalu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Ubudiyah, tentang bab Jabaroh. Jabaroh ini adalah orang yang dirinya itu terdapat perban atau membalut. Nah, artinya dari Jabari, berasal dari Jabari yang jamak itu Jabaroh, yang pengertiannya adalah perban yang terdapat pada tubuh seseorang atau yang tubuhnya itu terdapat luka, ya, luka retak, luka bekas kebakaran, luka bakar, atau luka bekas terjatuh sampai dalam gitu, atau juga pokoknya sampai infeksi apa gimana gitu. Nah, biasanya itu dipakai gips, perban, pembalut, atau obat-obat yang cair terus dioles-oleskan gitu. Nah, ketika kita terdapat jabaroh di suatu tubuh kita, nah syarat-syaratnya ketika kita mau sholat atau wudhu ya, kita itu tidak perlu dilepas, kita hanya perlu tidak perlu dilepas ya. Jadi tidak perlu dilepas, hanya ketika kita mau berwudhu kita harus hanya tayamum dan mengusap jabaroh tersebut atau perbannya tadi tanpa mengulang sholat. Misalnya tidak usah diulang sholatnya gitu. Misalnya tapi kalau lukanya itu sudah kering, itu dibuka saja, tidak apa-apa. Terus wudhu seperti biasa, jika tidak khawatir jika terdapat bahaya. Nah, lalu kan tadi wajib dilepas jika tidak khawatir terdapat bahaya. Nah, tata cara ketika kita melakukan wudhu itu ketika misalnya hadas besar, ketika terdapat jabaroh, kita diwajibkan untuk bertayamum saja. Tapi kita apabila jabaroh tersebut, misalnya luka tersebut sudah kering atau sudah memungkinkan untuk dibuka, ya buka saja terus melakukan bersuci secara biasa. Hadas kecil juga begitu, jika memungkinkan untuk diwudu disucikan secara normal pakai air, itu mending begitu. Tapi kalau tidak memungkinkan ya bertayamum saja terus diusap-usap bagian yang terdapat luka itu atau di perban ini terban. Terus wilayah-wilayah yang saya akan jelaskan ketika terdapat jabaroh di beberapa tempat. Jika jabaroh itu terdapat di wajah kita, cara bersucinya atau berwudunya itu cukup berniat, lalu kita bertayamum biasa, tapi hanya terus diusap-usap bagian jabarohnya, tidak usah pakai air. Terus tangannya tayamum seperti biasa, terus apabila sudah langsung kakinya pakai air karena tidak terdapat luka kan. Habis tayamum kan cuma wajah sama tangan, terus kakinya itu dipakai air. Terus apabila di sebagian kepala sini ada luka, itu niat terus bertayamum, terus mengusap air pada bagian yang tidak terkena luka kan, lukanya sini, terus dikasih air di sini, terus tangan dikasih air sampai kaki seperti biasa. Terus apabila di kaki ya tinggal tayamum seperti biasa, tapi ini dikasih air, kakinya itu tidak usah. Terus apabila seluruh wajah ini terdapat luka, misalnya habis jatuh dari motor kan, terus luka bakar, itu biasanya kita hanya perlu tayamum, musap-musap semua. Terus kalau pakai air ya di tangan sama di kaki doang. Terus begitu juga apabila ada luka-luka di bagian lainnya, misalnya kalau ada bagian di perut atau bagian yang tidak terkena bagian ketika kita bersuci, itu ya berwudu atau bersuci seperti biasa, tidak usah bertayamum atau melakukan hal-hal yang seperti orang sakit. Nah, seperti itu. Sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.